Halo semua, hari ini saya sudah bersama Bapak Andrian Sarsanto Margomulyono. Halo semua, nama saya Venesia Jenersisel Wirajaya dari kelas 7A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agama saya, yakni agama Kristen, dan beberapa keunikannya. Agama Kristen adalah agama yang mengajarkan ajaran tentang Yesus Kristus yang diyakini sebagai Mesias. Umat Kristen memiliki kitab suci juga yang bernama Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Umat Kristen pun memiliki tempat beribadah yang utama yaitu gereja. Ada hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Kristen yaitu Natal, Pentakosta, Jumat Agung, dan lain-lain. Di setiap agama kan pasti memiliki pemuka agamanya masing-masing. Nah, kalau di Kristen ini, pemuka agamanya disebut sebagai pendeta atau gembala, seorang pemimpin rohani di gereja Kristen. Di setiap agama pasti memiliki keunikannya masing-masing. Di video kali ini, Gisel akan lebih menjelaskan tentang keunikan agama Kristen. Keunikan utama Kristen terletak pada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit dari kematian. Ini adalah inti dari kekristenan dan membedakannya dari agama-agama lain. Yang kedua adalah Kristen percaya pada Allah Tritunggal, yaitu Allah yang ada dengan 3 pribadi, yakni Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Hal ini unik dan membedakan Kristen dari agama-agama lain. Keunikan yang ketiga, umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan merupakan otoritas tertinggi dalam iman dan kehidupan. Keunikan ajaran Kristen juga sangat menekankan kasih kepada Allah dan sesama manusia, serta mengajarkan seberapa pentingnya pengampunan. Kasih dianggap sebagai hukum utama dan landasan dari semua perintah Allah. Di proyek kali ini, saya juga mewawancarai engkong saya yang juga salah satu pemuka agama Kristen. Engkong saya adalah gembala di GBI Sekina Surabaya. Kita melakukan wawancara yang habis ini kita akan lihat pada tanggal 1 Mei 2025. Halo semua, hari ini saya sudah bersama Bapak Andrian Sarsanto Margomulyono, yakni engkongku sendiri. Dan hari ini aku akan memberi pertanyaan, 5 pertanyaan, dan kita mulai sekarang. Pertanyaan yang pertama, Kong. Penjelasan Gisel tadi kan ngomong tuh kalau gereja itu adalah tempat ibadah utama bagi umat Kristen. Nah, sebenarnya apakah ada praktik atau tradisi unik yang dalam ibadah di gereja Kristen yang biasanya membedakan dari tempat ibadah agama lain? Ya, sebetulnya Kristen sendiri banyak liturgi, ritual, berbagai macam keyakinan. Kalau di GBI itu liturgi yang menjadi ciri khas daripada gereja kami adalah adanya musik, full musik. Dan kemudian ada worship leadernya, itu pemandu acara, terus juga ada singer-singer yang lain. Nah, ini yang menjadikan unik karena banyak dari sinode lain yang juga tidak mau menerimanya, seolah-olah gereja tersebut seperti di musik-musik dunia seperti ini, seperti kurangnya adanya suasana rohaninya gitu. Nah, padahal musik-musik seperti ini pada zaman saat ini, gereja modern saat ini itu selalu jadi tren, dan itu yang menarik jemaat-jemaat atau umat-umat dari Kristen untuk mereka bersukacita beribadah di dalam gereja-gereja seperti ini. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Tadi aku sebutin juga Natal, Paskah, Jumat Agung, Pentakosta, dan kenaikan Isa Al-Masih. Itu kan hari-hari besar di agama Kristen. Nah, selain hari-hari yang aku sebutin tadi, apakah ada perayaan lain dalam kalender Kristen yang memiliki keunikan historis? Kalau zaman sekarang itu memang disesuaikan dengan adanya acara-acara yang umum, yaitu seperti yang tertera di dalam kalender memangnya. Ya, tapi kalau acara-acara yang mengiringi ibadah itu tentunya ada namanya perjamuan kudus. Tapi itu tidak tercatat di dalam kalender pada tanggal kalender pada umumnya. Nah, dan itu bukan libur nasional. Kalau libur nasional ya hanya yang disebutkan tadi. Oke. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Peran pendeta atau gembala yang aku tadi telah sebutkan itu, apakah ada struktur kepemimpinan atau pelayanan lain yang dalam gereja Kristen dan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan struktur keagamaan lainnya? Oh, kalau yang disebut agama lainnya tentunya pasti selain daripada pimpinan tertingginya adalah gembala yang memimpin umat, terutama di dalam gereja lokal. Karena gereja lokal itu akan ada pemimpin di atasnya yang merupakan sebuah sinode. Nah, itu tentu ada namanya ketua sinode. Nah, itu pemimpin yang di atasnya. Tapi kalau gereja lokal seperti yang kami gembalakan, itu tentunya pimpinan yang tertingginya adalah gembala. Oke, lanjut. Bagaimana kira-kira pandangan agama Kristen tentang kehidupan setelah kematian atau akhirat yang menjadi sebuah keunikan nih dibandingkan dengan konsep reinkarnasi atau pandangan pada konsep lainnya? Ya, inilah yang menjadi ciri unik atau keunikan dari agama yang lain, yaitu Kristen itu sendiri. Karena Kristen itu sebetulnya awalnya adalah bukan agama, karena kita adalah pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, karena Kristen itu adalah kumpulan satu gereja yang kemudian memiliki satu pandangan bahwa orang yang percaya Yesus itu adalah orang Kristen. Tapi yang pasti bahwa adanya percaya Yesus inilah yang menjadikan adanya satu kehidupan setelah kematian. Karena Yesus di dalam Alkitab mencatat bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bagi siapapun yang percaya kepada Yesus, ia akan sampai kepada Bapa. Nah, di sana pada saat Yesus itu naik ke surga, Yesus juga memberikan pesan kepada semua murid-muridnya, aku akan datang kembali karena aku datang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Nah, tentunya pasti ada namanya kehidupan kekal pada saat kita percaya kepada Yesus. Dan ada juga yang pasti bahwa kita walaupun secara tubuh jasmani mati, pasti dalam roh jiwa kita pada saat kita percaya Yesus ada namanya sang kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang menjadi jalan untuk kita sampai ke dalam surga. Oke. Nah, itulah yang menjadikan keunikan bagi agama lain, karena tidak ada seorang pun yang berani mengatakan akulah jalan kehidupan dan kebenaran selain pada Yesus Tuhan yang kita percaya dan kita yakini itu. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada ritual atau sakramen khusus dalam agama Kristen selain ibadah rutin yang dianggap unik dan memiliki makna tersendiri yang mendalam bagi umat Kristen? Betulnya ibadah yang umum dalam Kristen itu adalah hari Minggu. Selain daripada ibadah Minggu itu, ada ibadah-ibadah lain yang menjadikan satu bekal atau pertumbuhan daripada kerohanian dari umat-umat itu sendiri. Ada namanya doa malam, ada namanya yang muda-muda, dan namanya ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah anak. Nah, tentunya dalam setiap ibadah pada umumnya itu memang liturginya hampir semuanya sama. Oke, nah, itu dia. Itu sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih buat waktunya, Kong. Dan sekian dari interview saya hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi dari video wawancara tersebut, Gisel bisa mendapatkan, ini dia jawabannya. Di sini ada pertanyaan dan jawaban dari wawancara tersebut. Jadi konklusinya, memahami keunikan setiap agama seperti yang saya jelaskan mengenai agama Kristen dengan keyakinan akan Yesus Kristus, konsep Tritunggal, pandangan terhadap Alkitab, serta penekanan pada kasih dan pengampunan, itu sangat penting. Dengan saling memahami, kita menghindari prasangka, meredam potensi konflik. Kita juga bisa menghormati hak asasi setiap individu untuk berkeyakinan dan membangun masyarakat yang harmonis. Sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan persatuan di Indonesia. Di setiap agama kan pasti memiliki keunikannya masing-masing. Maka itulah kita harus menghormati setiap keunikan dari agama-agama lain. Sekian dari vlog saya, terima kasih dan Tuhan memberkati.